Setelah sebelumnya dikejutkan dengan iuran tapera, kini pegawai swasta di Indonesia harus siap-siap mengatur keuangan dengan adanya rencana baru penambahan iuran tambahan dana pensiun. Rencananya iuran tambahan dana pensiun ini akan wajib bagi para pegawai swasta. Berikut liputan selengkapnya oleh jurnalis Metro TV Arbida Donosmito dan juru kamera Arif Firmansyah. Setelah masyarakat, khususnya kaum pekerja ini dihebohkan oleh iuran seperti tapera oleh pemerintah, lagi-lagi pekerja khususnya pegawai swasta ini harus siap-siap untuk mengatur kembali keuangannya karena adanya kebijakan baru dari pemerintah, yaitu iuran tambahan dana pensiun yang sifatnya sukarela namun wajib. Namun iuran ini berbeda dengan jaminan hari tua di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja seolah terbebani dengan banyaknya iuran yang harus memangkas penghasilan mereka setiap bulannya. Sebut saja BPJS Kesehatan dengan sebesar 5% dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian 1% dibebankan kepada pekerja. Lalu ada jaminan hari tua ini sebesar 5,7 di mana terdiri dari 3,7 dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian sisanya 2% ini dibayarkan oleh pekerja sendiri. Lalu ada tapera nih yang sempat menghebohkan masyarakat khususnya kaum pekerja, yaitu sebanyak 3% dengan ketentuan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja dan sisanya yaitu sebanyak 2,5% dibayarkan oleh pekerja sendiri. Lalu pemirsa, mari saya ajak untuk membahas mengenai iuran tambahan dana pensiun ini. Yang pertama, pemerintah ini sedang menggodok iuran tambahan dana pensiun, di mana pemirsa iuran tersebut sifatnya wajib bagi pegawai swasta secara sukarela. Kemudian mengutip peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024 hingga 2028 oleh OJK, ini adalah langkah pemerintah untuk menambah iuran adalah untuk meningkatkan rasio pendapatan pekerja saat pensiun yang dianggap ini masih belum sesuai dengan rekomendasi dari ILO sebesar 40% dari gaji yang didapat saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan dana pensiun dari sektor keuangan, di mana aturan mengenai dana pensiun ini akan diatur dalam peraturan pemerintah dan diturunkan di dalam peraturan OJK atau POJK. Dan ini akan penyelenggaraannya bisa melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK maupun dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Selanjutnya pemirsa, terkait dengan kebijakan iuran tambahan dana pensiun ini juga sedikitnya sudah dibahas oleh Kepala Kepala Eksekutif, maksud saya, pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiono yang menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu ini harus membayar atau diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela tambahan namun sifatnya wajib. Ada aturan anyar juga selain iuran tambahan dana pensiun yang akan berlaku nanti di bulan Oktober 2024, yaitu dana pensiun ini tidak bisa dicairkan sebelum usia kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Meskipun iuran tambahan dana pensiun ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya kaum pekerja dan pegawai swasta. Namun tujuan adanya dana pensiun ini diperuntukkan untuk memberikan penghasilan bagi para kaum pekerja yang tidak lagi bekerja secara aktif. Dan kita akan terus nantikan finalisasi iuran tambahan dana pensiun yang masih digodok oleh pemerintah. Bagaimana skema, mekanismenya, kemudian berapa potongannya dan transparansinya. Dari Jakarta, Arbida Donosmito, Arif Firmansyah, Metro TV. Sejauh itu masih hal positif dan potongannya tuh nggak gede sih. Oke-oke aja, tapi kalau udah nggak terlalu banyak manfaat untuk masa depan, terus sama lagi potongnya gede gitu, itu mungkin memberatkan untuk pekerja ya Mbak. Kalau double kayak gitu juga kita sebagai pekerja ya, apalagi pekerja swasta ya bingung juga gitu. Kita harus fokus kemana gitu.
Sedangkan dana potongan dari si pensiunan juga kan kita udah ada gitu. Sepertinya agak kurang setuju ya, karena kenapa, setahu saya kalau yang namanya dana pensiun buat pekerja agak boleh dikatakan hasilnya minim ya, jadi mungkin untuk sehari-hari aja belum tentu untuk buat mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Harapannya gimana nih? Ya harapannya kalau bisa jangan dipotong supaya kehidupan makin sejahtera. Kurang cukup setuju untuk pengurangan pensiun karena kan aturan pemerintah harusnya menambah dong daripada mengurangi, ya nggak sih Mbak? Ya kurang setuju aja sih menurut saya paling gitu. Harapannya seperti apa nih? Ya harapan pemerintah lebih make sure sama masyarakat mengenai pensiunan. Apalagi kan pensiun itu banyak kan orang-orang yang udah usia dini ya. Apalagi dia dengan banyak anggota keluarga atau gimana, lebih baik sih pemerintah lebih bijak untuk memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.